Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini adalah kuliah perdana bagi mahasiswa jurusan peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Kuliah ini adalah manajemen ternak perah. Jadi nanti di mata kuliah ini akan kita pelajari berbagai hal mengenai ternak perah, terutama manajemennya. Adapun proses perkuliahan pada mata kuliah ini, caranya adalah pertama kalian harus melakukan login ke e-learning Unpad, kemudian pilih mata kuliah manajemen ternak perah sesuai kelas kalian tentunya, kemudian klik link YouTube yang telah saya berikan. Jadi kalau sudah kalian klik link YouTube tersebut, kalian akan langsung terhubung pada video video YouTube yang sudah saya buat. Kemudian kalian perhatikan dan pelajari materi yang saya berikan selama video itu berlangsung. Jadi harus kalian tonton dari mulai awal sampai akhir ya, video itu selesai. Kemudian Anda boleh subscribe dan like video yang telah Anda tonton. Kemudian ini hal poin yang paling penting, Anda harus beri tanggapan di komen yang ada di YouTube. Jadi untuk pertanyaan sampaikan di forum diskusi. Ini beberapa ya, tapi untuk pertanyaan juga saya arahkan di komen YouTube. Jadi nanti di komen YouTube itu Anda bisa masukkan tanggapan, pertanyaan dan jawaban. Jadi kalau tanggapan ya mungkin terkait perkuliahan ya, tanggapannya bagaimana. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh disampaikan juga di situ di forum di komen YouTube tersebut, dan Anda juga boleh menjawab. Nah, apabila ada yang menjawab pertanyaan temannya atau pertanyaan dari saya di dalam komen YouTube tersebut, akan saya beri nilai lebih lagi, nilai plus lebih lagi. Oke. Kemudian untuk absensi, caranya tetap ya, Anda akan absen kalau Anda menonton video yang ada di YouTube sampai selesai. Kemudian Anda dapat memberikan tanggapan, pertanyaan dan jawaban di kolom komentar yang ada di YouTube. Apabila kalian minimal memberikan satu tanggapan ya, satu kali, maka saya akan anggap kalian menghadiri kuliah saya. Jadi kalau nanti saya lihat ada komen dari kalian, baik itu memberikan tanggapan mengenai perkuliahan, atau memberikan pertanyaan, atau memberikan jawaban, itu nanti otomatis akan saya anggap hadir atau saya absen. Nah, jadi untuk ini saya beri kelonggaran waktu sampai 3 hari setelah tanggal perkuliahan ya. Jadi kalau misalnya kuliahnya hari Senin misalnya, nanti akan saya beri kesempatan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, jawaban sekaligus absensi itu sampai 3 hari ke depan ya. Di luar 3 hari tersebut saya anggap tidak hadir ya, atau tidak menghadiri perkuliahan saya. Untuk penilaian masih sama, penilaian dari 0 sampai angka 100 ya. Untuk mendapatkan nilai A, Anda harus minimal mengumpulkan nilai 80 di nilai akhir. Kalau kurang dari 80, katakan hanya 79, itu termasuk B. Jadi B itu range-nya 65 sampai 79. Jadi kalau untuk mendapatkan nilai B, poin yang harus Anda kumpulkan minimal adalah 65, sementara nilai C 55 dan D 46. Untuk nilai D dan E, itu artinya Anda tidak lulus pada mata kuliah saya. Penilaian berdasarkan keaktifan di forum diskusi atau di komen ya, di komen YouTube tersebut. Jadi penilaian untuk semester ini saya nilai dari situ, lebih banyak memberikan nilai dari situ. Untuk nilai lain masih sama, masih ada etika, tugas dan kuis, serta UTS dan UAS. Namun nanti untuk persentasenya akan saya kurangi ya, seperti biasa ya. UTS contohnya ada 30% biasanya, UAS biasanya 40%, tapi ini nanti akan saya kurangi karena akan saya fokuskan pada keaktifan kalian di komen YouTube dan di forum diskusi. Untuk materinya bisa dilihat ya,
kurang lebih seperti ini. Pertama, kita akan bahas mengenai pengertian dan peranan manajemen ternak perah, ya. Pertama, kita bahas mengenai manajemen, kemudian ternak perah, kemudian manajemen ternak perah, definisinya nanti akan kita pelajari, administrasi, kepemimpinan dan pemimpin, kemudian human relation. Jadi kita akan bahas seperti itu. Mungkin nanti urutannya tidak terlalu urut ya, tapi kurang lebih seperti inilah nanti perkuliahan kita. Kemudian akan kita bahas juga mengenai sejarah pengembangan ternak perah di Indonesia dan membandingkannya dengan negara lain. Jadi nanti akan kita bahas mengenai ternak perah yang ada di Indonesia, sejarahnya. Berikut juga di luar negeri, nanti akan kita bandingkan bagaimana perbandingannya, serta peluang dan tantangan yang diperoleh dari ternak perah tersebut, baik di Indonesia maupun di dunia. Kemudian kita akan juga menghitung kebutuhan nutrien atau zat gizi sapi perah sesuai dengan kondisi dan fase psikologisnya. Jadi untuk perkuliahan manajemen ternak perah ini saya akan lebih banyak membahas mengenai sapi perah karena itu memang yang utama ya, produksi susu itu ya lebih ke sapi perah. Jadi mungkin kebanyakan nanti saya akan membahas mengenai sapi perah. Jadi nanti kita akan bahas kebutuhan nutrisi ya di nomor 3 ini ya. Kebutuhan nutrien sapi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang antara lain fase fisiologis, berat badan, produksinya, produksi susu, kebuntingan dan quality dari susu tersebut atau quality dari produksi tersebut. Jadi bisa dari quantity dan quality dari susu sapi. Kemudian kita akan membahas mengenai analisis kimia atau proksimat bahan pakan ternak, dari pengertiannya, jenis bahan pakannya apa saja, kemudian kandungan nutrien dari bahan pakan. Jadi bahan pakan ini cukup penting ya, kandungan nutrisinya untuk kita pahami, dan itu akan dijadikan pedoman untuk menyusun ransum. Jadi berapa kebutuhan nutrien si sapi perah akan kita sesuaikan, lalu kemudian kita cari bahan-bahannya apa saja yang dibutuhkan. Setelah itu baru kita susun ransumnya sesuai, harus pas dengan kebutuhan nutrien dari sapi perah tersebut. Kemudian akan kita bahas mengenai teknik penyusunan formula ransum, mulai dari menghitung kebutuhan nutrisinya, kemudian menetapkan bahan pakan yang dipergunakan dalam penyusunan formulasi ransum tersebut. Kemudian mampu memelihara dan merawat pedet atau anak sapi agar sehat dan tumbuh optimal. Jadi nanti akan kita bahas mengenai perawatan pedet, pengolahan kelahirannya bagaimana, kemudian perawatan sejak kelahiran sapi, kemudian perawatan sampai dia umur 1 tahun. Kita akan bahas nanti di perkuliahan ya. Kemudian kita akan membahas mengenai perawatan sapi darah, mulai dari pemeliharaan, recording dan seleksi, kemudian perkawinannya bagaimana. Jadi perawatan sapi darah ini juga nanti akan kita bahas ya, bagaimana pemeliharaannya, recordingnya dan seleksinya. Seleksi ini cukup penting ya, karena apabila kita salah memilih sapi darah untuk dijadikan indukan, maka nanti hasilnya akan tidak baik. Setelah itu ada ujian UTS ya, mid semester.